Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kurniasari dengan NIM 3601422129 dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi literasi digital kemanusiaan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Langsung saja kita mulai ke materi dari pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini kita membahas terkait dengan hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul Wedefordt, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan juga kebudayaan. Nah, ternyata teknologi itu termasuk menjadi salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Apa saja sih 7 unsur kebudayaan tersebut? Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kesenian. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki abad ke-21, di mana di abad 21 itu kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Nah, perkembangan teknologi ini begitu pesat dan sangat berdampak pada masyarakat yang tertinggal akibat mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, disebutnya dengan apa? Disebutnya dengan disrupsi. Apa sih itu disrupsi? Nah, disrupsi itu adalah sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Jadi, semua teknologi yang lama itu diganti dengan teknologi digital yang bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan pastinya jauh lebih bermanfaat dan juga efisien. Selanjutnya ada materi yang kedua dari pertemuan kedua yang membahas terkait tentang dampak positif teknologi dan dampak negatif teknologi. Yang bakal kita bahas pertama yaitu dampak positif teknologi. Yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi data. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada dampak negatif dari teknologi. Yang pertama ada keamanan digital. Nah, keamanan digital ini ada beberapa bagian seperti serangan dunia maya, pencurian identitas atau informasi, dan juga memanipulasi data digital. Nah, yang kedua ini ada kualitas hidup. Nah, kualitas hidup juga dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan hidup, dampak negatifnya, masalah mental, masalah produktivitas kerja. Dan yang terakhir ini ada dari dampak negatif dari bidang ekonomi dan politik ya. Contohnya apa? Seperti membunuh pekerjaan. Seperti itu. Pada materi selanjutnya, yaitu materi ketiga atau bisa dikatakan pertemuan ketiga, kita pastinya membahas tentang konsep LOT dan Big Data. Sebelumnya, Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.
Nah, selanjutnya Big Data. Big Data itu merupakan istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak struktur. Nah, ada beberapa konsep Big Data, diantaranya seperti volume, kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Selanjutnya ada pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama itu pastinya ada Google Maps, yang kedua ada Flight Radar, yang ketiga ada Open Signal. Pada materi pertemuan keempat, kita membahas materi terkait dengan Artificial Intelligence. Nah, artificial intelligence itu atau bisa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. Nah, AI ini merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Apa sih tujuan AI? Nah, tujuan AI ini membuat mesin menjadi lebih pintar pastinya dan juga membuat mesin ini lebih bermanfaat. Salah satu pemanfaatan AI yaitu efisiensi dan otomatisasi serta menganalisis data yang lebih baik. Selain itu, dapat menerjemahkan bahasa secara lebih akurat. Selanjutnya di pertemuan kelima kita membahas materi tentang e-commerce. E-commerce itu adalah aktivitas pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa secara elektronik melalui jaringan komputer ataupun internet. Nah, pemanfaatan e-commerce di Indonesia ada tiga. Yang pertama ada peningkatan tingkat penetrasi internet, yang kedua pertumbuhan kelas menengah, dan yang ketiga adanya perkembangan teknologi. Next, materi yang ke-6. Di sini ada tentang etika dunia siber. Apa sih etika siber itu? Nah, etika siber ini merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku dan interaksi kita di dunia maya. Jadi, bagi kita ini penting ya menerapkan etika agar internet itu dapat digunakan dengan aman, bertanggung jawab, demi siapa? Demi kepentingan semua orang. Nah, salah satu pemanfaatannya itu menggunakan internet harus menggunakannya dengan hal-hal yang positif, jangan menggunakan hal-hal yang negatif seperti itu. Dan materi selanjutnya yaitu materi pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan terakhirnya yang akan kita bahas. Di sini kita akan membahas tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini ada aturan ini, ada tiga aturan. Aturan yang pertama yaitu penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Yang kedua ada informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yang ketiga ada perlindungan hak atas informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya di sini kita dapat mengetahui pemahaman peraturan hukum bagi kita sendiri ya. Ada tiga. Yang pertama itu kita harus pastinya itu memahami hak dan tanggung jawab dalam menggunakan internet dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu menggunakan internet dan teknologi informasi dengan aman dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menghindari pelanggaran hukum terkait informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu tadi rangkuman penjelasan dari pertemuan 1 sampai ke 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.